Hai, saya Mata Sudarman. Kali ini masih dalam video untuk foto-foto produk UMKM. Teman-teman yang penasaran bagaimana caranya memotret sebuah produk untuk skincare ataupun handcare, silahkan disimak video yang kali ini. Zaman sekarang banyak banget skincare buat teman-teman yang mungkin sedang memulai bisnis skincare atau bahkan mungkin ada teman-teman di sini sebagai KOL yang di-endorse kemudian dibutuhkan konten-konten visual untuk menampilkan kamu bersama produknya. Gimana sih caranya supaya foto-foto kamu menarik? Nah, di video kali ini saya akan bahas sampai habis kira-kira gimana ya caranya membuat sebuah foto untuk menampilkan produk-produk skincare. Makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang sudah share dan bagikan bagi teman-teman lainnya sedang belajar fotografi. Buat teman-teman yang sedang belajar fotografi dan baru ketemu video ini, jangan lupa di subscribe sekarang karena setiap videonya saya membahas tentang fotografi. Dan buat teman-teman sekalian yang mungkin menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Demikian juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management. Produk skincare nih banyak banget zaman sekarang ya. Ada yang serum, ada yang cleansing, lalu kemudian ada juga yang lebih ke night cream atau morning cream. Pasti teman-teman di sini udah hafal banget produk-produk skincare. Dan buat teman-teman yang penasaran kayak gimana, sebenarnya simple ya. Sebuah produk skincare ini biasanya ukurannya kecil-kecil. Jadi di sini teman-teman nggak butuh space yang terlalu besar. Teman-teman bisa shoot dimanapun, mau di kamar, mau di dapur, atau bahkan di toilet gitu ya. Teman-teman bisa menampilkan produk-produk tersebut. Dan di sini bisa melalui dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa hanya menampilkan produknya saja tanpa ada unsur manusianya, atau yang kedua adalah dengan menggunakan manusia. Jadi misalnya kalau teman-teman ingin bercerita bahwa skincare ini digunakan oleh seorang ibu rumah tangga, jadi teman-teman mungkin bisa menampilkan satu orang figur yang tampil seperti ibu rumah tangga, kemudian misalnya dia sedang mengambil skincare-nya di tangan, kemudian mengaplikasikannya pada wajah dia, atau mungkin di toilet pada saat mereka selesai mandi mereka mengaplikasikannya. Atau yang kedua optionnya adalah kalau teman-teman ingin menampilkan produknya saja, misalnya teman-teman meletakkan pada sebuah tabletop yang sederhana, mungkin dengan warna tertentu sesuai dengan karakternya, kemudian dilengkapi dengan beberapa misalkan daun-daunan supaya kesannya mungkin fresh gitu ya. Karena di sini dalam membuat sebuah foto produk pasti kita harus menampilkan beberapa pendukung properti untuk pemanis. Tapi kalau teman-teman pengen yang katalog shot banget, backgroundnya polos putih atau pengen banget yang polos pink gitu ya, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman pengen bercerita lebih, misalnya ini terbuat dari bahan alami, mungkin teman-teman bisa menambahkan elemen-elemen alami seperti daun-daunan atau bunga-bunga. Atau teman-teman juga bisa menampilkan misalnya untuk karakter wanita yang businesswoman gitu ya, kemudian ditampilkan skincare ini dekat-dekatan dengan kacamata, dengan laptop atau sebagainya. Itu pun bisa di-arrange seperti itu, diatur sesuai dengan message apa sih yang kita ingin sampaikan di sana. Nah, kalau produk skincare pasti identik banget antara produk dengan wanita, karena biasanya kita harus menampilkan kulit yang sehat, kita harus menampilkan kulit yang glowing, mengkilap gitu ya. Nah, di sini teman-teman otomatis membutuhkan lighting yang cukup. Lightingnya sendiri teman-teman bisa menampilkan dengan cahaya yang lebih soft, lebih rata, atau bahkan teman-teman misalnya ingin menampilkan dengan hard light di pagi hari gitu ya, seperti seolah-olah baru buka jendela melihat matahari masuk dan kena ke wajah gitu. Nah, itu pun bisa. Jadi teman-teman coba eksplorasi apakah teman-teman ingin menggunakan hard light atau soft light. Kemudian di sini teman-teman pastinya kalau ingin lebih konsisten secara lightingnya, bisa mencoba dengan menggunakan artificial light supaya teman-teman bisa kapanpun waktu yang teman-teman ingin melakukan photoshoot, misalnya pengen motretnya jam 12 siang nih atau jam 1 siang. Nah, dengan artificial light teman-teman tetap bisa membuat ambience seperti di pagi hari. Nah, sekarang kita akan mulai photoshootnya dengan menggunakan produk skincare. Buat teman-teman disimak terus sampai habis, kira-kira gimana setupnya, gimana do styling dengan produk-produk tersebut. Semoga teman-teman bisa terinspirasi melalui video ini. Nah, sekarang kita mau foto untuk produknya, produk skincare. Kita akan coba satu lampu ini. Buat teman-teman yang mungkin nanya kayak, gimana kalau photoshootnya skincare dengan satu produk aja, teman-teman bisa cek di link di bawah ini nih, video yang sebelumnya yang membahas
bahas photoshoot dengan parfum. Karena prinsipnya kurang lebih sama, karena bentuknya juga mirip-mirip ya. Jadi teman-teman kalau yang satuan bisa cek di link itu. Kita akan coba shoot di sini kalau skincare-nya dalam bentuk set. Kalau teman-teman punya produk yang lebih dari satu, nah kita akan coba di sini. Jadi kita akan coba praktekkan dengan box lagi, seperti ini yang teman-teman bisa beli online. Kemudian kita pakai satu lampu dulu. Di sini teman-teman tergantung ya, kalau teman-teman mau boxnya yang lebih kecil, misalkan setengahnya, atau pengen yang bentuknya lebih lingkaran, itu juga nggak apa-apa. Nah di sini kita gunanya dari box ini adalah untuk leveling. Jadi teman-teman bisa aja taruh di sini kalau misalkan photoshootnya tanpa ada leveling kayak gitu, mungkin teman-teman cuma naruhnya tuh sejajar semua aja kayak gini. Yang seperti ini mungkin akan terlihat lebih boring karena kayak oh ya udah semua flat aja. Tapi dengan box ini kita bisa styling. Misalnya aku coba taruh di atas ini satu, kemudian kita taruh serumnya di bagian depan gitu ya, mungkin seperti ini. Kemudian di bawah ada krim-krimnya gitu ya. Nah kita misalnya letakkan seperti ini, teman-teman tinggal ngambil satu lighting. Aku kebetulan pengen banget shootnya itu dengan hard light ya, jadi kita coba ambil dari depan nyamping ya. Biasanya kita shoot itu jarang banget dari depan, biasanya lebih banyak dari samping karena kita pengen dapat dimensi supaya shadownya itu membentuk supaya lebih kelihatan 3 dimensinya. Hari ini kita akan coba shoot dengan lighting yang sedikit berbeda. Kalau dari kemarin saya pakai Zhiyun yang molus ini, yang kecil. Aku punya satu lampu, ini Zhiyun 5 Ray. Dia ini kebetulan bisa punya warna-warni. Jadi kalau teman-teman kalau nggak punya kayak gini nggak apa-apa, teman-teman bisa juga beli color gel. Jadi color gel itu adalah plastik warna-warni yang teman-teman bisa gunakan dan teman-teman bisa kombinasikan. Jadi biasanya kalau dari lampu ditempelin di depannya plastik ya, supaya cahayanya itu memiliki warna yang berbeda-beda. Saya akan coba foto dengan menggunakan warna biru seperti ini. Kalau teman-teman mau ganti sebenarnya bisa aja. Kalau misalnya color identity-nya dari sebuah brand yang kamu foto itu warnanya mungkin merah gitu ya, atau kuning, teman-teman bisa ganti-ganti. Nah ini kebetulan aku pengennya sesuai dengan warna dia, yaitu warnanya warna biru. Nah lampu yang ini, lampu yang kedua, pastinya prinsipnya sama kayak tadi. Begitu dimana ada main light gitu ya, itu pasti akan ada shadow dan highlight yang muncul. Jadi ini akan aku taruh di sini, shadow bagian kanan itu muncul, dan bagian shadow aku pengen isi dengan warna ini. Nanti kita akan switch juga, karena aku pengen banget shootnya itu lebih berwarna-warni yang kali ini. Jadi aku prefer ini yang menjadi main light, dan si Zhiyun yang kecil ini menjadi fill lightnya dia. Kita akan coba shoot di sini, taruh di samping ya. Jadi sebenarnya posisinya teman-teman bisa aja kalau ada standnya, karena kebetulan ini ada lubangnya. Kalau teman-teman misalnya ada light stand bisa diberdiriin seperti ini juga gitu ya. Karena aku kebetulan pengen banget lebih panjang, jadi aku taruh aja di sini. Kemudian cahayanya bisa kena ke semua produknya. Nah kita akan coba shoot seperti ini. Kalau teman-teman ngerasa kayak kayaknya ada yang kurang nih, mau nambahin lagi, bisa aja pakai satu lampu lagi seperti ini untuk isi bagian belakang supaya warnanya lebih kelihatan bluishnya. Karena photoshoot dengan komposisi seperti ini akan lebih enak kalau teman-teman ambil sejajar dengan produk atau mungkin lebih tinggi. Jadi kalau aku praktekin posisi kamera itu nanti bisa aja dari sini atau kita ambil agak lebih tinggi seperti ini. Oke, dalam settingan seperti ini apa sih yang harus diperhatikan dan harus dihindari juga kalau teman-teman memotret produk? Produk itu biasanya ada nama brandnya. Jadi kalau di sini teman-teman ada lihat ada nama brandnya. Nama brand itu dijaga sebisa mungkin tidak terganggu oleh highlight atau shadow. Ada kalanya buat beberapa teman-teman yang masih baru mulai belajar fotografi tidak memperhatikan detail itu. Misalnya, produknya tahu-tahu agak miring ke samping. Jadi misalkan namanya kepotong tinggal setengah. Nah itu biasanya brand suka komplain tuh kayak, oh namaku jadi berubah nih karena ketutupan shadow atau ketutupan highlight. Tadi juga aku sempet sekali shoot, ternyata dapet highlightnya di bagian huruf I-nya. Jadi akhirnya aku coba geser lightingnya supaya highlight itu tidak mengganggu dari nama produk yang kita mau foto. Aku kebetulan ada dua 5 Ray-nya ini. Jadi karena lampunya ini bisa diganti-ganti warnanya. Jadi aku coba cari yang warnanya lebih ke ungu, mendekati magenta. Jadi buat teman-teman yang mau mix lighting dari misalnya, oh di sininya mau agak keunguan kemudian bagian depannya aku kasih satu lampu lagi
yang agak lebih bluish gitu ya. Misalnya kita bisa minta asisten bantu, atau misalkan kalau ada teman-teman punya light stand, teman-teman juga bisa taruh di sini gitu. Kemudian ini diberikan lighting. Nah, ini warnanya akan menjadi menarik sekali ketimbang tadi pertama kali kita shoot hanya dengan menggunakan warna putih aja. Nah, demikian pembahasan saya untuk photoshoot produk khususnya untuk skincare dan beauty. Dan buat teman-teman sekalian yang mungkin ada request untuk photoshoot produk UMKM apalagi sih berikutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.